Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Nur Santi dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day, One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir bersama inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day, One Innovation. Sahabat inovasi, saat ini tentunya seperti yang kita ketahui, pertanian adalah salah satu yang menonjol di Indonesia. Dan salah satunya kabupaten di Sumatera Selatan yaitu Kabupaten Banyuasin merupakan salah satu penghasil padi terbesar di Provinsi Sumatera Selatan. Nah, tentunya untuk meningkatkan hasil panen tersebut dilakukan berbagai macam cara. Mulai dari cara yang bantuan kimia ataupun saat ini lebih condong ke biologinya atau ke non kimianya. Nah, ini tentunya berhubungan dengan narasumber yang akan hadir hari ini, yaitu dengan Bapak Juanda SP. Beliau adalah pendamping peningkatan ekonomi petani inovatif, merupakan penyuluh pertanian di Kabupaten Banyuasin. Inovasinya adalah peningkatan pendapatan petani dengan memanfaatkan lahan sawah pasang surut IP 100 menjadi bernilai tambah dengan budidaya sistem mina padi. Nah, ini mungkin dari mahasiswa pertanian ataupun para petaninya langsung nih bisa menyaksikan apa sih ini inovasinya, bagaimana peningkatannya, nanti langsung kita kulas dengan narasumber. Kalau begitu kita sapa dulu narasumber kita ya. Halo Pak Juanda, apa kabar? Alhamdulillah, baik. Baik Pak, sehat ya Pak ya tentunya, tetap Sehat. menjaga kesehatan di kondisi pandemi seperti ini ya Pak ya. Hmm. Baik nih Pak Juanda, ini kan inovasinya mengenai ada peningkatan nilai tambahnya nih ya Pak ya, dengan sistem mina padinya. Nah mungkin bisa dijelaskan nih Pak, yang melatar belakangi inovasi ini apa sih Pak? Yang melatari inovasi ini untuk wilayah binaan saya itu dia memiliki lahan 1000 hektar Mhm. untuk luasan tanaman pangan. Hmm. Nah, kemudian di situ lahannya lahan pasang surut dengan tipologi A dan B. Mhm. Jadi ada petani kemarin yang datang ke rumah, mereka minta dibina untuk budidaya padi, tapi mereka mintanya untuk tanaman jarwo. Mhm. Dengan semangatnya mereka itu kemudian saya berikan motivasi untuk melakukan mina padi sekalian Oke. dengan indeks pertanaman IP 100 kan. Pada saat itu curah hujannya tinggi, debit air pasang itu keluar masuk, jadi untuk beradaan air itu sekalian kita manfaatkan. Jadi berdasarkan tentunya ada permintaan juga ya Pak ya dari Iya, ya. petani itu sendiri, kemudian Bapak mencoba teknologi apa yang cocok ya Pak ya untuk lahan yang sesuai dengan yang dimiliki oleh petani tersebut ya. Nah Pak, ini dengan teknologi yang Bapak miliki ini inovasinya di mina padi Pak. Manfaat yang akan didapatkan ke petaninya seperti apa nih Pak? Kalau dari segi manfaat yang sudah kita lakukan, petani untuk biaya produksi itu lebih sedikit yang dikeluarkan. Salah satunya dia mengurangi penggunaan pupuk kimia, kemudian mengurangi penggunaan insektisida kimia. Oke, jadi tentunya ada pengurangan biaya ya Pak ya? Iya, ya. Oke. Nah Pak, dari pengurangan biaya ini itu salah satu kelebihannya inovasinya. Kemudian kalau dari segi hasil panennya sendiri bagaimana nih Pak? Kalau dari hasil panen kemarin dibandingkan dengan padi-padi petani yang lain, kita ada peningkatan 10%. Kemudian dari ikannya juga budidaya mina padi kita alhamdulillah panen kemarin. Oke, jadi sudah coba diaplikasikan ya Pak ya. Nah ini kan tadi ada peningkatan 10%, kemudian juga ada pengurangan di Biaya. biaya pupuknya ya Pak ya. Berarti kan
ada double keuntungan ya Iya tentunya, iya, ada pengurangan biaya dan kemudian ada peningkatan, pendapatannya ya, Pak, pendapatan. ya. Nah, Pak, kemarin waktu pengaplikasiannya di daerah mana nih? Untuk budidaya minat padi kita terapkan di Desa Tanjung Baru, Kecamatan Muara Padang, Oke, anu, wilayah perairan, wilayah pasang surut. perairannya. Jadi memang ini memang dikhususkan kalau untuk bina padi ini untuk yang sistem pasang surut atau bagaimana nih, Pak? Atau dengan yang sistem pertanian yang lain juga bisa atau bagaimana? Untuk minat padi ini kan biasanya diterapkan di daerah teknis. Mhm, Daerah teknis seperti irigasi, aliran air mengalir. mhm. Nah, untuk itu saya berinovasi untuk mencoba Di budidaya pasang minat surut padi di ini. lahan pasang surut. Oke, jadi memang ini baru pertama kalinya ya Ya Pak baru ya, pertama kali ini. diaplikasikan ke lahan pasang surut dan ternyata tadi seperti yang Bapak jelaskan sebelumnya nih sahabat inovasi sudah berhasil ya Pak ya. Ya ya, Bahkan nih bisa menekan, pupuk, berapa persen nih Pak penekanan pupuknya? bisa dua puluh Kemarin lima sampai dicoba 50%. 20 sampai 50% nih. Jadi, cukup lumayan ya Pak ya Mhm mhm. pengurangannya bisa sampai setengahnya ya. Kemudian panennya pun bisa meningkat sekitar 10% Ya tadi ya Pak ya? 10%. Nah, sahabat inovasi ini patut dicoba nih nanti, mungkin jika nanti ada yang berminat ya, Pak, ya, tentunya bisa Ya ya. meninggalkan, komen di link YouTube kita, nanti bisa disampaikan langsung ke Bapak Juanda dan tim ya, Pak, ya, untuk menjawab-menjawab pertanyaan yang sudah ada. Nah, Pak, ini kan, eee, tadi ditambah dengan ada perikanannya ya, Pak, ya? Iya rekan. Nah, cara sistem perikanannya sendiri tuh bagaimana nih, Pak? Yang pertama ketika pengisian kita lakukan uji pH. Mhm, Nah, pH-nya pada saat itu 3,7. mmm, 3,7 kita lakukan pengapuran sampai mencapai 6 pH oke ke 6. sampai 6 pH-nya Mhm. ya. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, ikan apa sih Pak yang ditanam di, Caren tadi ya? Di Iya, Caren tersebut itu kita coba ikan nila. dengan ikan nila. Kalau dengan ikan nila, berapa lama nih Pak, panennya? Kalau untuk ikan nila panen bisa umur 3 bulan sampai 4 bulan. Per 13 sampai 4 bulan. Nah, apakah bisa dengan jenis ikan yang lain nih Pak Juanda? Kalau ikan yang lain tuh bisa, tapi kita belum berani. Oke, mungkin karena pengaruh pH-nya tadi itu ya Iya, Pak ya? heeh. Nah, baik nih sahabat inovasi, mungkin penasaran juga nih Pak, kelebihan dan kekurangannya sistem Mina ini dengan yang sistem biasa, selain tadi kan ada pengurangan, biaya ya Pak dan Mhm peningkatan mhm. ekonominya. Kalau dari sisi tanamannya sendiri itu bagaimana nih Pak? Kalau untuk tanaman yang kita amati, Mhm, itu pertumbuhannya baik. pertumbuhannya lebih Heeh. baik ya Pak? Nah, dari ikan itu dia membantu untuk apa? Hama. Oh dari hamanya. Pengendalian hamanya. Nah, ikan itu Mhm, membantu salah satunya. mhm. Nah ini kan berarti dengan adanya ikan, hamanya berkurang ya Pak Iya ya? ya, Jadi heeh. memang, makanya tadi hasil panennya bisa meningkat ya, Pak, ya. Mhm. Nah, sahabat inovasi ini lumayan jadi selain dia mengurangi pupuk juga bisa mengurangi, pemberian insektisida ya, Pak, ya, Iya, ke tanaman padi tersebut. Nah, Pak, ini kalau dari segi, panennya itu sendiri nih, apakah dari panen ikan dengan panen padinya berbarengan atau masing-masing memiliki waktu tertentu sendiri nih, Pak? Mungkin sahabat inovasi, penasaran nih gimana tuh? Kalau kita kemarin panen, yang pertama kita panen padi. Padi Padi dulu dulu kita ya, Pak? panen, kemudian baru kita panen ikan. Setelah panen padi itu sudah selesai, baru kita panen ikan, agak biar lebih leluasa seperti itu, Mak. Mhm. Nah, Pak, ini kalau dari panen padinya kan sudah ada mengalami peningkatan. Kalau dari, pemeliharaan ikannya sendiri apakah perlu treatment khusus atau bagaimana? Kalau ya, perlu itu perlakuan khusus untuk pemeliharaan ikan, Mhm, terutama untuk galengan pembatas, mhm, itu harus betul-betul tinggi. Kemarin itu salahnya kita, mhm, debit ketinggian air itu nggak kita ukur. mhm. Jadi ketika pasang meluap, ikan pada Ikut keluar. ini, ikut arus ya, Pak, Iya, keluar ikut dari ikut keluar kolam dari ini? lahan. Oke. Kemudian juga
petani ya dengan kemampuan ekonomi yang ada, mereka telat masang penghalang Untuk hama, ikan itu. hama predator seperti ular, burung. Nah, setelah diketahui keberadaan predator, kemudian dengan debit air yang terlalu tinggi, baru kita melakukan antisipasi. Itu kan dirasa sudah telat, itu kesalahan kita kemarin. Oke, tapi kan tetap tapi, masih ada keuntungannya ya tadi Ya, ya Pak, masih apalagi ada. nanti kalau semua ini bisa diatasi nih sahabat inovasi mungkin, hasil panennya lebih dari 10% ya Pak ya? Nah Pak, dan kalau dari sisi ikannya sendiri, itu, benih yang umur berapa tuh Pak yang cocok untuk di sistem Mina padi ini Pak? Kalau kita kemarin tebar benih itu benih yang ukuran 3-8 cm. 3-8 senti ya. Nah ketika panen, sudah mencapai ukuran berapa nih Pak? Kalau kemarin panen pas ketika kita timbang main timbangan itu 8 ekor per kilo. 8 ekor per kilo, jadi sekitar 100 gram lebih ya Pak ya, Ya. satu ekornya ya. Nah Pak ini, untuk pemberian pakan ikannya sendiri bagaimana nih? Kalau pakan ikan di waktu kecil, waktu ikannya masih dalam caren, itu kita berikan pakan pelet. Itu nggak lama, kisaran 20 hari. Nah, setelah umur 20 hari di caren, kita lepas ikannya ke lahan sawah. Nah, lahan sawah tetap itu masih kita berikan pakan pelet. Nah, kemudian kalau sudah ikannya sudah nggak terlihat lagi makan di atas air itu, kita usahakan dia itu makan makanan lain. Kita carikan, misalnya kita carikan kodok. Kalau kemarin itu kita carikan kodok, kita cincang, kita taburkan gitu kan. Tapi ini menambah pengeluaran petani atau tidak, tetap memberikan keuntungan? Karena kan tadi ada pengurangan inseksida, pengurangan pupuk. Kalau secara hitungan ekonominya tetap, petani tetap mendapatkan untung ya Pak? Tetap mendapatkan untung tetap. Oke, karena kan pakan tadi kodok mungkin memanfaatkan yang di sekitar sawah itu ya Pak ya, untuk pakan dari ikannya itu sendiri ya Pak? Iya. Nah berarti petani ini kan selain dia, menjual hasil panen, dia juga dapat menjual hasil perikanannya tadi itu ya Pak ya, jadi ada 2 keuntungan tentunya ya Pak ya? Dari padi dan ikannya. Dari padi dan ikannya. Baik nih, Pak kalau untuk hambatannya sendiri di lapangan seperti apa nih? Kalau hambatan kita untuk mina padi, mungkin itu debit air yang terlalu tinggi, itu salah satunya. Kemudian predator pemangsa. Cuma itu kendala yang kita dapat kemarin. Oke, jadi itu, kembali ke alam ya Pak ya, Iya, kalau kembali ke untuk alam. hambatannya itu sendiri, karena kan tadi kita tidak bisa, pasangnya seberapa tinggi Iya. mungkin ya Pak ya, kalau pasang sedang tinggi mungkin ikannya lari ya Pak. Sedangkan untuk predator, mungkin kita beralih ke seperti yang Bapak bilang tadi, diamankan dengan penutup ya Pak ya, supaya Iya, tidak bisa, memakan hasil ikan tadi ya Pak ya. Nah baik nih, Pak kalau dari inovasinya sendiri ini siapa saja nih Pak yang terlibat? Kalau untuk kita kemarin yang terlibat cuma petani, saya, koordinator BPP, sama koordinator provinsi. Oke, ini baru pertama kalinya diaplikasikan ya Pak ya? Ini baru pertama kali. Mungkin nanti kedepannya bisa diaplikasikan, karena sudah ada pengalaman yang pertama ya Pak, mungkin bisa lebih baik lagi nanti ke depannya. Nah Pak, harapan ke depannya seperti apa nih Pak? Harapan ke depan, dengan adanya mina padi, setidaknya petani binaan saya itu sudah bisa merubah perilaku, pola pikir, dari cara bertanam mereka tabela tebar langsung padi. Kalau bisa itu pindah ke tanam pindang. Kalau setidaknya menerapkan jarwo walaupun tidak mina padi. Nah, kemudian kalau bisa petani itu dari lahan yang 1 hektar itu dimanfaatkan untuk lebih produktif. Salah satunya ke mina padi. Kalau bisa juga petani itu jangan mengharapkan hasil panen padi. Harapan saya juga, harapan besar, petani itu bisa memanfaatkan lahannya itu, baik itu untuk gaji harian, gaji bulanan, gaji musiman, atau gaji tahunan, itu berasal dari sawah itu sendiri. Harapan saya selanjutnya,
kepada petani untuk berani lebih action ke depan. Di sini saya betul-betul mencari seorang petani yang mau menerapkan yang namanya integrated farming system. Nanti itu kita terapkan bersama saya di lapangan, apapun kendalanya kita hadapi sama-sama untuk keberhasilan ke depannya. Agar petani yang lain itu bisa mencontoh apa yang kita perbuat. Sahabat inovasi ini luar biasa sekali nih, inovasi dari Bapak Juanda ini bisa membantu tentunya peningkatan ekonomi petani ya Pak ya. Mulai dari ada pengurangan biayanya juga, kemudian ada penambahan hasil panennya. Nah mungkin ini patut dicoba nih. Nanti bisa langsung, mungkin ada pertanyaan ya Pak ya, bisa langsung ditujukan ke Bapak Juandanya dengan meninggalkan komen di link YouTube kita di podcast One Day One Innovation tentunya. Nah, Pak mungkin terakhir untuk ada ucapan terima kasih Pak untuk pihak-pihak yang terlibat, silakan. Ucapan terima kasih terlebih saya sampaikan kepada koordinator penyuluh kita Bapak Ernizal di provinsi, Dinas Pertanian dan Pangan Agrikultura di provinsi, yang telah membantu dalam segala hal dari awal sampai panen untuk memberikan motivasi juga kepada saya, kepada petani gitu ya. Kemudian untuk petani, terima kasih atas semangat yang luar biasa, yang sudah berani datang ke rumah untuk dibina. Ada kemauan tinggi ya Pak ya? Baik nih, ini kepada Pak Juandanya terima kasih sekali nih Pak sudah hadir berbagi inovasi di kami podcast One Day One Innovation. Kita tunggu lagi nih Pak untuk inovasi-inovasi berikutnya untuk kita tampilkan lagi dan berbagi bersama sahabat inovasi dimanapun berada. Baik nih sahabat inovasi, seperti yang dilakukan oleh Bapak Juanda nih, tentunya suatu permasalahan yang ada di lingkungan kita bisa kita carikan solusinya dengan berinovasi. Tentunya juga dengan ada niat yang tulus ya Pak ya, mencarikan dengan semangat yang penuh, yang lebih mungkin lagi tidak hanya bermanfaat bagi diri kita sendiri, lingkungan kita juga memiliki dampak ekonomi tentunya. Karena sahabat inovasi tidak perlu khawatir, kita memiliki jurus 4S. Setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, setiap inovasi harus konkret hasilnya. Salam inovasi.